Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saparudin dengan NPM 201030234 dari kelas B, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Metode Studi Islam, dosen pengampu Muslim MHI. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, yaitu guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Studi Islam, yang dimana terdapat 2 poin penting di dalamnya, yaitu mengenai ijma dan kias. Baiklah, langsung saja ke materi pembahasan, yaitu yang pertama mengenai ijma. Ijma atau konsensus. Kata ijma berasal dari kata jam'un, artinya menghimpun atau merumuskan. Ijma mempunyai 2 makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, ia berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Persetujuan pendapat berdasarkan hasil ijma, contohnya, bagaimana masalah keluarga berencana. Sedangkan, ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya mereka yang mencapai derajat mujtahidlah yang diperhitungkan pendapatnya. Rukun ijma. Menurut Az-Zuhaili dalam usul fikih Islami, ijma baru dianggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu yang pertama, mujtahid berjumlah lebih dari 1 orang. Yang kedua, kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. Yang ketiga, adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya, jika dapat kesepakatan ulama Mekah saja, atau Irak saja, atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut dengan ijma. Yang ketiga, kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan transparan. Dan yang keempat, sandaran hukum ijma adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalil kehujjahan ijma. Hujjah artinya argumentasi yang kokoh, terdapat berbagai dalil yang menjadi dasar ijma. Salah satunya Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selain Al-Quran, hadis Rasulullah SAW juga dijadikan landasan kehujjahan ijma. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ingin mendapatkan pertengahan surga, maka ikutilah jamaah atau umat Islam, karena syaitan itu lebih suka bersama orang yang sendiri, dan dia lebih jauh ketika bersama 2 orang. Kias artinya reasoning by analogy. Makna aslinya adalah mengukur atau membandingkan sesuatu. Kias merupakan salah satu metode perumusan hukum fikih dalam agama Islam untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara perumpamaan dan mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya belum diketahui dan yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Kias merupakan contoh dari ijtihad, yaitu sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang sangat matang. Selanjutnya ada beberapa definisi kias menurut analogi. Yang pertama, menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antara keduanya. Yang kedua, memberikan hukum definitif untuk yang definitif lainnya melalui suatu persamaan di antaranya. Yang ketiga, tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada dalam penjelasan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan. Yang keempat, menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Quran dan hadis sebelumnya. Contoh kias yaitu menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada dengan khamar atau minuman yang memabukkan. Karena sifatnya menimbulkan membahayakan kesehatan, kecanduan, dan ketergantungan sama seperti khamar, maka narkotika dianggap sama hukumnya yang dianggap haram sama seperti khamar. Dengan demikian, diperlukan jalan istijad atau kias dalam menentukannya. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.